Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita tanggal 22 bulan 2 2025 saudara. Kita percaya pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan akan membawa kita lebih lagi untuk kita berkenan di hadapannya Dia melalui firman-Nya. Pagi ini kita menyiapkan hati kita untuk kita dikuatkan dalam perenungan kita pagi ini saudara. Disciple Learn pagi ini kiranya Tuhan memberkati kita semua saudara. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita saudara. Kita percaya Tuhan akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu pagi ini atas setiap kita saudara. Kita percaya, rindukan buat Tuhan berkata-kata di tengah kita. Kita percaya pagi ini kita akan mendapatkan rema yang baru pagi ini saudara dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, terima kasih buat anugerah-Mu tengah kami. Tuhan berkata-kata, Tuhan terus, Tuhan kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Buat satu hari lagi Tuhan berikan napas kehidupan buat setiap kami. Tuhan memberikan kesegaran yang baru buat setiap kami. Pagi ini Tuhan kami rindukan firman-Mu Tuhan yang akan menjadi rema, menguatkan kami sepanjang hari ini aktivitas kami Tuhan. Buat kiranya Tuhan akan menguatkan kami Tuhan buat sepanjang pagi ini. Terima kasih berkata-kata Roh Kudus di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita untuk menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita saudara. Andalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan membukakan buat setiap kita jalan-jalan yang baru. Firman Tuhan buat tema kita pagi ini sudah tentang menjadi lebih dekat dengan Tuhan dalam kesulitan. Sekali lagi, menjadi lebih dekat dengan Tuhan dalam kesulitan. Perikop bacaan kita, Alkitab kita saudara, dikatakan di Mazmur 73 ayat 14, 17, 21, 23 dan 28. Saudara, saya ambil poin-poinnya saja tentang perikop pergumulan dan pengharapan. Kita percaya bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan saudara. Kita percaya bahwa waktu kita mengalami sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita, biarlah kita terus mendekat kepada Tuhan. Kita terus bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Firman Tuhan di Mazmur 73 ayat 14 dikatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Pemazmur berkata seperti ini saudara. Dan 15, seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak-Mu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana pemazmur merasa iri dengan orang-orang fasik, orang-orang yang di luar Tuhan yang mengalami kesuksesan, tapi di sisi lain dia mengalami berbeda saudara, mengalami hal kesulitan. Tetapi dikatakan ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudusnya Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Dan kita percaya bahwa waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, maka pengertian itu Tuhan berikan buat setiap kita. Bahkan dikatakan memperhatikan kesudahan mereka, dikatakan bahwa mungkin berkat yang mereka terima adalah berkat yang semu saudara, yang mungkin hari ini boleh ada, mungkin besok bisa hilang. Dan 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Waktu kita mengalami pergumulan, mungkin seperti ini kondisinya, mungkin kita alami ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, dikatakan seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dan biarlah waktu kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, tekanan dalam kehidupan kita, kita mau berkata seperti pemazmur berkata, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananmu. Waktu Tuhan memegang tangan kita, menuntun kita saudara, dengan tangan kanannya pastinya kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan solusi dalam kehidupan kita saudara. Kita harus mempercayai Dia sepenuhnya. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dan biarlah ini kita boleh berkata di poin ini saudara, bahwa biarlah aku suka dekat Allah.
Dan aku menaruh, dikatakan, tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Dan kita menaruh setiap kesulitan kita, kita menaruh buat setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang melindungi kita, dikatakan Tuhan untuk menceritakan kepada Dia apa yang menjadi keluh kesah kita hari-hari ini. Kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan solusi atas kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 18 dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dikatakan. Tuhan dekat dengan orang-orang yang mungkin mengalami kebimbangan dalam patah hati, dalam persimpangan jalan, dikatakan Tuhan dekat. Bahkan dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong kita, saudara. Dan kita pastikan kita bukan lari menjauh, tapi lari mendekat untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan, dikatakan. Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Mazmur 46 ayat pertama dikatakan juga, yang kedua juga 1 dan 2. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah, dikatakan dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan firman ini menjanjikan buat setiap kita bahwa Tuhan itu perlindungan kekuatan kita dan sebagai penolong dan dalam kesesakan dan sangat terbukti, saudara. Dan biarlah hari-hari ini kita pegang firman ini, saudara. Waktu kita mengalami mungkin distraction dalam kehidupan kita, kita pegang ini, saudara. Saya percaya pedang roh ini akan membuat kita menang, saudara, atas setiap intimidasi, atas setiap mungkin kebimbangan itu, saudara, dikuatkan. Ayat Mazmur 23 ayat 4 juga dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dikatakan di dalam kondisi yang sulit, dalam pergumulan kita, dalam titik terendah kita mungkin, aku tidak takut bahaya, dikatakan sebab Engkau besertaku. Tuhan menyertai kita, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan pastikan Dia gembala yang baik buat setiap kita, yang dikatakan dalam lembah kekelaman pun biarlah kita tidak takut, sebab Tuhan yang menyertai kita. Dan saya catat beberapa makna yang Tuhan ingatkan tentang ini, saudara, tentang menjadi lebih dekat dengan Tuhan dalam kesulitan ini, saudara. Makna yang pertama, bahwa yang pertama Allah sebagai tempat perlindungan, dikatakan bahwa yakin bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita dalam kesulitan. Berarti bahwa kita dapat mengandalkan Allah untuk melindungi kita dalam bahaya dan kesulitan. Dan mindset kita harus benar kita rubah, saudara, bahwa benar ini, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tidak ada tempat lain untuk kita boleh berlindung, tidak ada tempat lain kita mencari solusi, hanya di dalam Tuhan saja. Andalkan Dia dan Tuhan akan melindungi kita dari bahaya dan kesulitan. Yang kedua, Allah adalah sebagai kekuatan, dikatakan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah kekuatan kita dalam kesulitan. Ya, ini berarti bahwa kita dapat mengandalkan Allah untuk memberikan kita kekuatan dan kemampuan menghadapi kesulitan. Ingat, Tuhan adalah sumber kekuatan buat setiap kita, untuk kita boleh mungkin melewati setiap kesulitan yang mungkin kita alami, saudara. Andalkan Dia. Dan yang ketiga adalah kedekatan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan pakaian yang mungkin Tuhan yang kita pakai, saudara. Dan sadar ini bahwa dikatakan bahkan berarti bahwa kita tidak perlu takut dan merasa sendirian dalam kesulitan, karena Allah selalu beserta kita. Dan karakteristik dari Tuhan sendiri adalah dibilang Dia adalah Allah yang Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita, saudara. Dan dimanapun kita berada, waktu kita percaya ini bahwa Tuhan ada beserta kita, maka kita akan dikuatkan. Yang keempat adalah ketersediaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah selalu tersedia untuk membantu kita dalam kesulitan. Ini berarti bahwa kita dapat mengandalkan Allah untuk membantu kita dalam kesulitan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi firman Tuhan berkata buat kita, Allah sekali-kali tidak membiarkan, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, saudara. Dia menyertai kita dalam kondisi posisi apapun, kesulitan apapun yang kita alami, saudara. Tetap percaya Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Dan aplikasi apa, saudara, yang sederhana yang terakhir dalam kehidupan sehari-hari mengenai dikatakan menjadi lebih dekat dengan Tuhan dalam kesulitan. Yang pertama adalah mengandalkan Allah dalam kesulitan. Ayat ini mengingatkan kita untuk mengandalkan Allah dalam kesulitan dan untuk tidak takut dan merasa sendiri, saudara. Andalkan Dia dalam kesulitan kita, dalam pergumulan, mungkin dalam titik yang mungkin
terendah dalam kehidupan kita, saudara. Andalkan Dia, saudara. Tuhan Allah selalu terbuka tangannya buat setiap kita. Yang kedua, menerima kekuatan Allah. Kita terus waktu kita mengalami pergumulan, kita menerima kekuatan Allah dalam kesulitan kita, dikatakan, dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita. Dikatakan terkutuklah orang mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, mengalami kedekatan dengan Allah, yaitu mengingatkan kita untuk kedekatan dengan Allah dalam kesulitan, untuk tidak merasa sendiri dan terpisah dari Allah. Dan saya percaya dikatakan juga bahwa yang menjadi pemisah, dikatakan di Yesaya 59, saya buka ayatnya saudara, yang terakhir ini saudara, saya diberkati juga ketika sementara menyampaikan isi hati Tuhan ini, saudara, dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dikatakan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan biarlah ini kita harus akui setiap dosa yang ada dalam kelemahan kita. Pastinya kita percaya bahwa Tuhan mengampuni setiap dosa kita, saudara. Yang menjadi pemisah itu adalah segala kejahatan, segala dosa yang mungkin kita simpan. Akui itu, saudara, di hadapan Tuhan, dan biarlah kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sederhana mengajar kami, Tuhan, dengan tema yang pagi ini menjadi lebih dekat dengan Tuhan dalam kesulitan. Yang pertama, kami memaknai dalam aplikasi kehidupan kami sehari-hari, kami mengandalkan Tuhan dalam kesulitan, kami terus mengandalkan Tuhan, dan kami percaya kami tidak takut, Tuhan, kami tidak merasa sendirian. Yang kedua, kami menerima kekuatan Allah, bahwa Tuhan terus melimpahkan kekuatannya atas setiap kami, dan kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu itu yang dapat memampukan kami, Tuhan, untuk kami boleh keluar dari setiap masalah kami. Dan yang ketiga, mengandalkan kedekatan dengan Allah, bahwa kami percaya Tuhan, kami tidak sendirian, kami percaya Tuhan, Tuhan beserta dengan kami, Tuhan Immanuel dengan kami, Tuhan. Biarlah kami terus bangun hubungan kami dengan Tuhan, terus kami mengalami Engkau lebih lagi, Tuhan, mengalami hadirat-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak. Taruh setiap firman yang kami dengar pagi ini dalam lubuk hati kami, dan kami percaya sambil lalu kami membaca, kami merenungkan kembali, kami aplikasikan kehidupan kami. Berkati Tuhan firman-Mu ini bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang kerjaan Tuhan berhasil. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi ini kami rindukan terus Engkau bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami percaya apapun masa dalam kehidupan kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Biar kiranya pagi ini tangan-Mu terulur atas setiap yang memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bersekutu Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di orang permai. Dan biarlah berkat minyak gandum anggur yang terbaik dari perbendaharaan-Mu, Tuhan, Kau curahkan buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam Tuhan memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay health, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.